Ketika kita disuruh untuk fokus kepada dunia saja, silat-silat saja, tanpa peduli kepada akidah, maka kalian bukan tasawuf. Melainkan kalian adalah orang yang ahli tasawuf yang sudah kecemplung di genangan air got. Ya, air got. Karena apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti tasawuf. Dan seperti apa orang yang sufi sebenarnya. Jadi teman-teman harus simak video ini sampai selesai. Syekh Hasyim Asy'ari, dia adalah seorang sufi yang sebenarnya. Ketika dia melihat penyesatan sufi, dia lawan. Ya, dia menulis kitab untuk mengingatkan, memesankan kepada kita untuk melawan orang-orang sesat seperti ini. Ya, bukan diam. Apalagi menyaksikan dan mengagumi seperti Cak Nun. Bilang kepada jemaahnya, kagum kepada Weldo. Keberanian Weldo katanya. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Bagaimanapun saya ketemu Weldo itu saya tidak mempertanyakan apa-apa. Saya gembira ketemu dia, titik. Saya kagum kepada keberaniannya meskipun saya mungkin tidak sependapat. Ngarani urip kudu sependapat iku sapa? Bahkan komikmu juga Quran. Yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Mereka punya karya-karya yang luar biasa dengan Qurannya. Pernah aku dengar statement agama yang berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Statement yang tidak logis dan tidak ilmiah ini seringkali dipakai oleh orang yang fanatik beragama tetapi bodoh. Tuhan punya kehendak atas terciptanya semua yang ada ini. Kita bisa mengatakannya semacam itu. Ada kehendak semesta. Jadi Tuhan yang kita kenal sebagai pencipta itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang tertinggi pun seperti itu. Tuhan yang tertinggi pun seperti itu. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya. Apa yang membuat beda? Metodologinya. Seperti yang membuat beda kan hanya tempat sembayangnya, cara ibadahnya. Agama itu pintu bagi yang apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka, dengan surga, dengan neraka, seolah-olah pernah ke neraka saja. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Bang, orang kalau udah mencapai titik makrifat yang sebenarnya, tidak lagi berbicara agama. Kalau kita bicara tentang hijab, itu berarti kita bicara tentang budaya Arab. Hijab itu budaya Arab. Iya. Syahadat yang diperkenalkan pada tingkat syariat atau tingkat agama, yang cuma mengucapkan saja, yaitu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Jadi untuk awal. Nah, sedangkan syahadat yang sebenarnya, sebagaimana yang tertulis dalam statementnya, aku bersaksi, ya harusnya memang kita harus menyaksikan, menyaksikan siapa yang jadi penghubung. Teman-teman, di video ini saya ingin menjawab yaitu klaim dari kalian, dari orang-orang yang katanya mengaku tasawuf, yaitu orang yang ahli tasawuf atau disebut dengan sufi. Ya, dimana akhir-akhir ini saya tetap membahas tentang yang Weldo yang dibela oleh Cak Nun, dan jemaahnya Cak Nun ngotot bersikeras di dalam membela junjungannya, seolah-olah junjungannya itu adalah manusia yang paling sempurna, tidak pernah melakukan salah, teledor, khilaf, dan lain sebagainya, sehingga dia lepas dari kritikan, lepas dari nasihat, lepas dari teguran, dan lepas dari segala macam sifat-sifat fitrah manusia, yaitu yang bisa salah dan khilaf. Di sini saya ditantang untuk menjelaskan apa itu arti dari tasawuf dan seperti apa itu orang sufi. Di sini saya ingin membaca satu saja komentar, di mana komentar ini sangat membuat saya jengkel, yang mengartikan arti kata tasawuf dengan menggambarkan sosok seperti Weldo. Dan pesan saya kepada orang-orang atau jemaah yang katanya mengaku paling sufi, paling ma'rifat, dan kalian mengaku sebagai orang yang katanya tidak boleh diganggu atau diserang dari arah manapun. Good, mantap. Tapi dengarkan video ini sampai selesai kalau kalian gentle, ya, kalau kalian benar-benar orang yang ahli sufi, agar paham seperti apa penjelasan saya mengenai sufi. Ya, ini dia komentarnya. Weldo hanya seorang sufi. Kita garis bawahi sufi yang biasa frekuensinya gak akan nyambung sama Wahabi. Selalu diadu domba antara umat Islam dengan pemahaman-pemahaman yang katanya Wahabi lah, Salafi lah, dan lain sebagainya. Bahkan juga NU dikatakan ini dan itu. Pokoknya sekarang dipecah. Yang biasa frekuensinya gak akan nyambung sama Wahabi yang selalu merasa mencerdaskan. Oke, ini
komentar yang hanya ingin saya baca. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti tasawuf dan seperti apa orang yang sufi sebenarnya. Jadi teman-teman harus simak video ini sampai selesai. Yang pertama, sufi atau sufiyah atau juga disebut dengan tasawuf, yang artinya di sini adalah orang Islam. Ingat, karena sufi atau tasawuf adalah ilmu dari Islam, di mana yang mendatangkan ilmu-ilmu ini adalah orang-orang Islam. Orang yang bukan Islam tidak akan bisa mempelajari sufi, apalagi orang seperti Weldo. Ya, apalagi orang seperti Weldo. Kembali lagi kepada tasawuf. Tasawuf adalah orang-orang Islam yang mengajarkan arti kesucian diri. Kesucian diri, menjernihkan hati, menyucikan jiwa. Lalu yang paling penting yaitu menjernihkan akhlak. Akhlak manusia sebagai manusia yang hanya hidup sementara. Hidup sementara. Nah, pembahasan ini nanti akan melebar, di mana ini kita membahas tentang sufi. Sufi, orang sufi adalah orang yang menghindari dia dari rasa untuk memiliki. Rasa untuk memiliki. Karena apa? Sejatinya manusia lahir tanpa apa-apa. Manusia ini lahir dalam keadaan kosong, tidak memiliki apa-apa. Dan ketika dia mati, manusia mati akan kembali pada kekosongan. Manusia lahir dalam keadaan kosong dan mati pun dalam keadaan kosong. Kosong di sini dalam artian apa? Tidak memiliki apa-apa. Saya akan memberikan sampel kepada kalian. Kalau kita misalkan memiliki seorang istri, sebagai laki-laki memiliki seorang istri, menikahi istri atau menikahi seorang perempuan itu, apakah kita harus memiliki dia lahir dan batin? Ya? No. Ya, sebagai seorang manusia tidak pernah kita bisa untuk memiliki. Bahkan seorang anak pun, anak itu bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini adalah pembahasan yang dalam mengenai ilmu sufi atau ilmu tasawuf. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun juga dengan istri. Istri itu bukan milik kita meskipun kita sudah memberikan mahar, ya, meskipun kita sudah membawanya dari kedua orang tuanya ke hidup kita. Istri dan anak bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat seperti ini ketika kita merasakan bahwa seperti apapun istri kita, seperti apapun bentuknya, kalau kita sebagai manusia berasa bahwa dia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki dia, kita tidak membelenggunya dengan aturan-aturan secara duniawi kita atau hawa nafsu kita, tidak. Nah, itu adalah ajaran sufi. Ingat, ajaran sufi ini sangat dalam ya pemaknaannya ya. Yang pertama, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyucikan jiwa, kita ingin menyucikan pikiran dan hati. Meditasilah, ya. Meditasi bukan berarti kita harus diam semedi beberapa bulan akhirnya kita keluar menjadi sufi. No, sufi bukan seperti itu. Sufi adalah meninggalkan segala bentuk duniawi yang dimana kita tidak pernah memiliki dunia. Ingat, pahami kalimat ini dengan sangat baik. Kalau kita sudah merasa memiliki, nah ingat ya teman-teman, kalau kita merasa sebagai manusia yang memiliki, maka kita akan dipenuhi dengan rasa kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya yang membuat kita hidup itu sering frustasi, stres, dan lain sebagainya. Karena apa? Sudah merasa memiliki? Tidak seperti itu. Segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah milik Allah. Nah, kita mengembalikan kepada hal itu. Sehingga dengan kesadaran seperti itu, mendalami ilmu tasawuf yang seperti ini, kita tidak akan mudah untuk sakit hati, untuk kecewa, dan lain sebagainya. Karena kita merasa tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Dan ini saya gambarkan kepada teman-teman sekalian, yaitu dengan hubungan dengan suami istri. Ya. Jadi mengartikan arti kata tasawuf yaitu dimana kita untuk merasakan hidup itu tanpa memiliki apa-apa. Meskipun kita memiliki ya mobil, rumah yang besar dan lain sebagainya, istri yang cantik seperti itu dan anak yang banyak, kita hanya merasa itu adalah titipan. Maka ketika kita merasa kehilangan, kita merasa ditinggalkan, bahkan kita sendiri menghadapi kematian, ya itulah kita lahir dalam keadaan kosong dan kembali dalam keadaan kosong. Tidak membawa apa-apa. Kecuali apa yang kita bawa? Tasawuf, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakwaan. Ilmu sufi atau tasawuf membersihkan diri atau menyaring hal-hal yang buruk, hal-hal negatif dalam diri kita bukan dengan cara meditasi bertapa, tapa brata, tapa pendem. No. Ya.
Tidak ada seperti itu di dalam Islam. Menjernihkan jiwa dengan cara meninggalkan duniawi, pergi ke gua, pergi ke pinggir pantai, pergi ke hutan, bertapa di situ, dimakan macan nanti. Ya, dimakan macan kalau ke hutan untuk menjadi orang tasawuf atau sufi, membersihkan diri dari duniawi, masuk ke hutan. No, tidak seperti itu. Dengan cara apa kita membersihkan diri? Yang pertama, perbaikilah sholat. Apabila sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya bagus, maka niscaya secara berlahan yang kotor itu akan dibersihkan. Ya, sifat-sifat yang kotor akan terbersihkan. Karena sholat adalah cara terbaik untuk membersihkan jiwa. Ya, ingat, dimana ketika kita berbicara tentang sufi, ya, ini pasti kaitannya harus dengan ibadah. Jangan kalau kita ingin menjadi orang yang sufi, belajar yang aneh-aneh. No, tidak seperti itu ya teman-teman. Tidak seperti itu. Seluruh nabi, ya, seluruh nabi, rasul, mereka semua diutus untuk menyampaikan kepada manusia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita flashback dan mengingat kisah Nabi Musa, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menegur atau datang kepada Nabi Musa dengan seraya berkata, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, di ayat ini Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Innani anallah. Ini aku sesungguhnya adalah Allah. Lalu dilanjutkan di ayat yang terakhir, fa'budni, sembahlah aku. Ini adalah pengetahuan kalau kita mempelajari ilmu ma'rifat dan tasawuf, karena ini adalah satu kesatuan. Di mana untuk mencapai tingkatan tasawuf, orang menjadi sufi harus paham dengan ilmu seperti ini. Dan juga ma'rifat sama juga harus paham dengan tingkatan ini. Di mana ketika di terakhir, cara untuk menjadi tasawuf, cara untuk menjadi ma'rifat harus melalui aturan ini. Apa itu? Di firman yang terakhir, wa aqimis sholata li dzikri, yaitu dirikanlah sholat untuk mengingatku, yaitu berzikir dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ajaran yang sangat penting, di mana kalau kita ingin mencapai tingkatan yang makrifat atau menjadi yang sufi sesungguhnya, kita harus menjalani menyembah Allah dengan cara yang benar. Seluruh nabi ini disuruh menyembah Allah. Seluruh nabi ini disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ketika sampai di nabi terakhir, nabi penyempurna, ajaran penyempurna seluruh ajaran, dan tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah penutup segala rasul, semua rasul. Ini poin yang sangat penting untuk kita benar-benar beriman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, di mana melalui itu semua kita bisa mencapai tingkatan yang sufiyah atau tasawuf atau juga makrifat. Ingat teman-teman, ini adalah ajaran yang dibawa oleh orang-orang yang lurus. Ya, jangan pernah dibengkokkan. Ketika orang sudah mencapai tingkatan makrifat atau tasawuf, sufi, dia sudah lepas dari gangguan dunia. Tidak sholat, tidak zikir, tidak mengamalkan syariat, tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, ini sudah sufi atau tasawuf yang tingkat sesah ulang aling, masuk ke gorong-gorong sampai dia terjebak di sana bersama tikus-tikus di bawah situ. Jadi teman-teman, kalau kita belajar ilmu sufi, ya, kalau kita belajar ilmu sufi tidak boleh sembarangan. Karena pengertiannya itu adalah menyucikan diri. Jangan sampai kita mengikuti orang yang katanya sudah sufi, seperti orang yang bilang di bawah ini, di komentar tadi, bahwa Weldo ini adalah orang sufi, yang dimana dia sudah tidak sekelas dan tidak selevel dengan orang yang dibilang dia Wahabi. Ini adalah pemahaman orang yang salah dan ini berbahaya. Berbahaya sekali. Kalian di sini membela Cak Nun ketika dia duduk bersama dengan dengan Weldo, dan kalian mengira Weldo itu adalah orang yang sufi, yaitu orang yang sudah suci jiwanya, suci akhlaknya, sehingga dia sudah tidak sekelas dengan orang-orang yang masih belajar syariat. Kalian tersesat, kalian tidak paham arti sufi yang sejati. Kita belajar lagi kepada Kiai Hashim Asy'ari, di mana beliau pernah menyebutkan di dalam kitabnya, pernah ada dulu segolongan orang
yang disebut dengan Abahiyun. Siapakah orang-orang yang disebut dengan Abahiyun ini? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membuat aliran-aliran tertentu sebagai orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Dengan ajaran atau metode-metode yang mereka lakukan, dia merasa sebagai orang yang tasawuf. Membuat mereka tasawuf sehingga saking tasawufnya, saking sufinya, sampai dia kebablasan. Mereka ini alirannya aliran kebablasan ya. Dimana ketika mereka sudah sering berzikir, mereka katanya melakukan metode-metode pendekatan diri kepada Allah dengan cara seperti ini, seperti itu. Sehingga pada akhirnya mereka lepas dari syariat, mereka tidak melakukan ibadah sholat, dan juga mereka tidak lagi membaca Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membuat zikiran-zikiran baru, ajaran-ajaran baru dengan cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak sholat. Dengan cara apa? Mereka duduk ngopi tapi jiwanya sholat, pikirannya sholat. Mereka jalan-jalan, pikirannya sholat, hatinya sholat. Saking sucinya mereka, saking tasawufnya mereka. Dan ini adalah pemahaman tasawuf yang salah, di mana ketika ada tasawuf yang lurus, pasti ada yang sesat. Dan begitu pun dengan yang terjadi sekarang, yaitu Weldo sudah memberikan ajaran tasawuf yang sesat dan menyesatkan. Dan kita sebagai umat tidak boleh diam, maka harus meluruskan. Karena apa? Di Indonesia banyak orang yang ber-KTP Islam tapi tidak mau mendirikan sholat. Dan takutnya orang-orang yang awam seperti ini, yang belum paham dengan sejatinya akidah, akan mudah terhasut, akan mudah ikut kepada ajaran si Weldo. Karena apa? Weldo duduk dengan seorang da'i yang banyak pengikutnya dan dibenarkan. Kita dilarang untuk usil kepada Weldo. Yang boleh usil katanya Tuhan. Gak sekalian itu suruh balik lagi ke zaman dulu. Tegur itu Syekh Hasyim Asy'ari itu, yaitu rubah tuh kitab ya, rubah kitabnya yang ditulis bahwa aliran sesat bagi orang yang merasa sufi tapi tidak menjalankan syariat. Contohnya seperti Weldo, ya, seperti Weldo. Jangan sampai ada pemahaman-pemahaman seperti ini di tengah-tengah kita. Kalau ada, kita tidak boleh diam. Karena saking sufinya kita melihat orang-orang sesat, biar gitu. Hanya Allah yang punya kehendak untuk merubah. No, ya, kita ini sebagai manusia, laki-laki diciptakan sebagai khalifah, memimpin. Memimpin apa? Bukan cuma untuk berjalan kebenaran, bukan cuma untuk berjalan jadi orang yang hak, meninggalkan yang batil. No, orang yang batil banyak. Dengan adanya kehidupan ini, yaitu siang dan malam, tidak akan menutup kemungkinan ketika ada yang hak, pasti ada yang batil. Kita hidup di dunia ini bukan cuma untuk berjalan sebagai orang yang hak, terus ambil satu jalan, gak usah toleh-toleh. Ini juga salah. Karena apa? Banyak yang batil. Ketika kita melihat yang batil, kita lawan. Kita lawan yang batil itu. Kalau tidak bisa melawannya dengan tangan kekuasaan, dengan kata-kata, berdakwah. Kalau tidak bisa dengan berdakwah, dengan doa. Dan doa selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Ini orang sufi yang sebenarnya. Ya, Syekh Hasyim Asy'ari, dia adalah seorang sufi yang sebenarnya. Ketika dia melihat penyesatan sufi, dia lawan. Ya, dia menulis kitab untuk mengingatkan, memesankan kepada kita untuk melawan orang-orang sesat seperti ini. Ya, bukan diam. Apalagi menyaksikan dan mengagumi seperti Cak Nun bilang kepada jemaahnya, kagum kepada Weldo, keberanian Weldo katanya. Mungkin pada saat itu Cak Nun tidak tahu, belum bertabayun kepada Weldo. Belum, ya. Tapi sekarang kita mengingatkan jemaahnya dan agar bisa sampai kepada Cak Nunnya sendiri. Bukan malah berdebat siapa yang benar dan salah. Kalau Weldo jelas-jelas salah, dan yang salah adalah orang yang memberikan panggung serta membela dan melarang kita untuk tidak usil. Weldo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Aku gak duwe hak, itu di luar domain saya, di luar ranah saya kan gitu. Jadi, tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Jangan. Contohnya seperti Weldo ini. Weldo ini sudah dinyatakan sebagai orang yang sufi katanya. Di mana ajarannya yaitu menjelaskan tentang hakikat dan ma'rifat. Ini sudah pemahaman yang sesat. Kalau kita sudah merasa tenang,
acuh, merasa bodoh ketika ada orang yang sesat di hadapan kita, maka jangan coba-coba untuk berbicara tentang tasawuf. Ada orang semacam Weldo, videonya ditonton ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ada yang hampir 1 juta penontonnya, dan kita diam di situ, ya, melihat kesesatan yang dilakukan Weldo atau siapapun orangnya, dan kita diam tidak menyampaikan apa-apa mengenai kesesatan itu, dan kita membahas hal lain. Misalkan ada orang sesat di hadapan kita, taruhlah contohnya si Weldo. Ini sesat benar-benar sesat di depan mata kita. Satu, Weldo sesat di depan mata kita. Namun, kita lebih mengalihkan untuk membahas sesuatu yang lain. Contohnya seperti saya. Stop Harry Pras untuk membahas tentang agama. Kamu tidak pantas berbicara agama. Karena kamu itu masih dalam tingkatan syariat. Ilmunya belum sampai kepada mereka yang Anda bilang sesat. Contohnya seperti Weldo lah. Jadi saya diminta untuk membahas silat saja, jangan membahas agama. Jangan pernah kalian yang menyatakan hal seperti itu, kalian sudah sampai pada tingkatan tasawuf. Karena apa? Ketika kita disuruh untuk fokus kepada dunia saja, silat-silat saja, tanpa peduli kepada akidah, maka kalian bukan tasawuf. Melainkan kalian adalah orang yang ahli tasawuf yang sudah kecemplung di genangan air got. Ya, air got. Karena apa? Melihat akidah atau ajaran Islam diinjak-injak kita diam. Masih mau mengaku tasawuf? Ya? No. Atau kita berteman dengan orang-orang yang nyata-nyata sesat dan membiarkan kesesatannya, lalu kita mau merasa tasawuf? No, kita bukan tasawuf di situ. Karena kita lebih memilih kepentingan yang lain daripada kepentingan berdakwah atau meluruskan akidah. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ilmu tasawuf yang sebenarnya adalah di mana ajaran tasawuf ini memberikan arti kepada kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Sayyidina Ali pernah berkata atau berpesan kepada kita semua. Orang yang diam ketika melihat kesesatan, orang yang diam ketika melihat kemungkaran, maka dia lebih mungkar, maka dia lebih sesat daripada orang yang melakukan kesesatan. Kenapa bisa demikian? Karena membiarkan kesesatan di depan matanya. Dan kita mau merasa atau mengaku sufi di situ. Enggak. Sufi apa? Itu sufi sudah kelampauan batas. Sudah tidak peduli dengan dunia, dia juga tidak peduli dengan akidah. No. Ya, banyak pemahaman. Ini kalau dikaji ini panjang, ini bisa 2 jam ini ya, full. Karena apa? Lebar penjelasan tentang sufi ini atau tasawuf. Jadi jangan sampai disalahartikan. Ketika kita sudah mencapai ketingkatan tasawuf atau orang yang sufi, dia sudah tidak memikirkan duniawi lagi. Dia sudah tidak memikirkan tentang hal-hal yang berbau keduniaan. Sedangkan bekerja itu juga ibadah. Karena untuk bertahan hidup. Ya, panjang ya kalau kita bahas ya. Tapi intinya, orang yang sufi adalah menyucikan hati. Orang yang sufi adalah orang yang belajar. Ingat, kita itu hidup sampai mati belajar. Ya, bukan belajar sekali langsung jadi. No, terus dan belajar. Sampai kita mati, sudah selesai belajarnya itu kalau sudah mati. Kita selalu belajar untuk menyucikan hati. Ya, dan kita juga belajar untuk menjadi sosok pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Itu juga ilmu sufi. Kalau kemarin kita banyak melakukan maksiat, kita mengurangi, kita menghindari itu kemaksiatan. Dan seperti itu terus sampai kita mati. Belajar. Namun ada orang yang kebablasan belajar sufi. Sehingga dia bukan cuma belajar menghindari perihal duniawi, tapi dia juga menghindari segala bentuk yang berbau dakwah. Saking dia menghindari kerumunan, dia menghindari jemaah, dia fokus dengan Allah Subhanahu wa taala sendirian kayak gitu, meditasi sendirian, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagus. Namun ketika dia kebablasan, orang yang sufi seperti ini sampai lupa untuk mengkoreksi ajaran-ajaran sesat yang terang-terangan menyinggung Islam, menginjak-injak akidah Islam. Jadi jangan pernah mengaku kalian paling sufi apabila kalian masih sibuk dengan diri sendiri, tidak peduli dengan akidah yang diinjak-injak, dan juga tidak peduli kepada orang di sekitar yang masih jahil atau awam. Sehingga orang di sekitar kita, kita ini mereka tersesat, ikut orang yang tersesat, dan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk dari pertama belajar sampai mati, sibuk sendirian. Ini bukan sufi, tapi jomblo. Tapi jomblo kekal. Orang yang sufi adalah dia yang menyucikan diri sendiri dan menyucikan akidah dari penyelewengan yang ada di sekitar dia.
Seperti itu. Ya, kenapa harus seperti itu? Sedangkan Nabi Muhammad itu kurang sufi apa? Nabi Muhammad kurang marifat apa? Tapi dia masih berdiri di barisan paling depan untuk berperang melawan orang yang nyata-nyata menginjak-injak akidah Islam. Satu. Terus yang kedua, Rasulullah hidup bersosialisasi dan dia juga berdakwah. Ketika Rasulullah ini berdakwah, dilempar batu, dilempar kotoran, diludahi, difitnah, dicaci maki kepribadiannya, tapi Rasulullah apa? Tidak membalas. Itu adalah orang yang sufi, menghindari segala bentuk keduniaan. Karena apa? Fisik. Ini fisik adalah titipan Allah. Kenapa? Ini tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kita merasa ini adalah titipan. Mau dilempar batu sampai berdarah, kalau kita masih menegakkan agama Allah, tidak apa-apa. Karena titipan pasti akan dipertanggungjawabkan nanti. Ini orang sufi nih. Ini pembahasan sufi. Terus yang berikutnya, ketika akidah Islam yang dihina oleh oknum atau orang, ya sebagian orang, akidah nih yang dihina. Ayat Al-Quran atau ajaran Nabi Muhammad, maka orang yang paling sufi ini, Nabi Muhammad ini marah. Orang yang paling sufi ini, Nabi Muhammad, menentang keras siapapun yang mengolok-olok akidah. Ya, mengolok-olok akidah. Seperti Weldo. Ya, Weldo kan juga mengatakan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain yang menyuruhnya. Dan Tuhan yang menyuruh ini ada Tuhan lagi. Jadi, banyak sekali jenis Tuhan yang digambarkan oleh Weldo. Sedangkan Weldo dinyatakan orang sebagai yang paling bertauhid, katanya Cak Nun. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi nanti kalau ketika jemaah Cak Nun ini mendengar perkataan Cak Nun, karena fanatik butanya langsung membenarkan perkataan Weldo. Sedangkan Weldo itu sesat. Sudah tidak percaya surga neraka, sudah tidak percaya Tuhan itu tunggal, sudah tidak percaya bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran penutup. Tidak akan ada ajaran yang lain lagi untuk menuju ridho Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan juga dijelaskan di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, banyak sekali penjelasannya. Wah, kalau saya menjelaskan ilmu tasawuf secara detail, panjang ini. Jadi saya cuma memberikan kepada kalian. Jadi orang yang sufi adalah mereka yang sudah berhasil untuk merasa tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Lahir dalam keadaan kosong dan pulang kepada Allah dalam keadaan kosong. Kosong dari apa? Kosong dari perihal duniawi. Dan yang dia bawa hanya apa? Iman. Serta 3 hal yang Allah titipkan. Yaitu harta. Yang dimana di dalam harta ini kita bisa beramal, bisa bersedekah dan lain sebagainya. Titipan Allah. Dan juga ilmu yang bermanfaat kepada orang. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu? Untuk menyadarkan orang di dalam kebaikan. Ilmu yang bermanfaat untuk melawan kebatilan. Ilmu yang bermanfaat ketika ada kesesatan kita melawan. Ilmu yang bermanfaat menyadarkan orang yang tidak tahu menjadi tahu, memberi pengetahuan kepada orang lain, memberi arahan petunjuk, itu ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu itu kita sudah membuat orang sadar dengan arti kebenaran. Terus yang ketiga, anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Jadi ini adalah pembahasan tentang tasawuf secara singkat dari pribadi saya. Ya, dari pribadi saya dengan apa yang sudah pernah saya pelajari dari dulu. Kita menjadi seorang sufi bukan semerta-merta setelah kita sampai lalu kita leha-leha di sana. Tidak. Manusia dituntut untuk terus belajar. Di mana Nabi Muhammad pun sampai bengkak kakinya untuk terus bersujud kepada Allah, yaitu salat, dan juga untuk menegakkan akidah Islam. Ini banyak sekali yang menyimpang di Indonesia ini, bahwa ketika orang sudah sampai ke tingkatan tasawuf, dia sudah meninggalkan sholat, meninggalkan syariat, berzikir, duduk, dia ingat Allah, jalan dia ingat Allah, dimanapun dia ingat Allah. Jadi sudah tidak peduli dengan dunia, tapi dia tidak bersujud, tidak sholat. Dia hanya ingat Allah, 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 Allah. Kayak gitu. Bukan seperti itu orang yang sufi. Contohnya seperti Weldo. Weldo dinyatakan sebagai orang yang sufi, sedangkan dia tidak ikut Nabi Muhammad. Bukan ketika kita sampai kepada tingkatan tasawuf atau menjadi orang yang sufi atau menjadi orang yang makrifat, kita merubah cara kita untuk bersujud kepada Allah. Tidak ya. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah ini. Kalau saya berbicara panjang lebar dan kalian tidak mendengarkan dari awal sampai akhir, maka kalian tersesat. Siapa itu Harry Pras itu? Nanti kalian akan bertanya seperti itu. Makanya tonton video saya sampai selesai. Contoh kecil yang ada di hadapan kita adalah seperti Weldo. Weldo menyatakan bahwa kalau kita ingin menjadi seorang yang makrifat, kita harus keluar dari syariat. Tinggalkan syariat. Kenapa? Syariat ajaran anak-anak. Dan kita harus belajar kepada Weldo untuk menjadi orang yang makrifat. Weldo tidak sholat dia. Sedangkan dikatakan oleh Cak Nun, dia adalah orang ahli ibadah. Ibadah bagaimana yang dimaksud?
Tuhan mana yang disembah? Tidak ada pengecualian di muka bumi ini sebagai manusia. Ketika dia mencapai tingkatan ma'rifat, maka dia sudah setara dengan Rasul. Bisa membuat ajaran baru. Tidak. Karena apa? Rasul. Allah tidak akan menutus Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Berarti itu contohnya, kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sampai sekarang yang Weldo katakan, dia sudah wafat, tidak ada orangnya, maka kita tidak akan bersaksi apa-apa. Ini pernyataan yang sesat dan menyakiti hati umat Islam. Bagaimana mungkin jemaah Ma'iyah dan Cak Nun tidak sakit hati dengan pernyataan ini, sedangkan Nabi Muhammad sampai sekarang masih hidup. Masih hidup Nabi Muhammad, kita bisa bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita syahadatkan? Hadis. Geram saya. Nabi Muhammad dikatakan sudah tidak ada dan ajarannya sudah tidak patut kita ikuti. Nabi Muhammad masih hidup. Di mana Nabi Muhammad yang hidup itu? Di dalam Al-Hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah kalam Allah atau wahyu Allah. Dan kedua ini adalah warisan Nabi Muhammad, bentuk bahwa Nabi Muhammad hidup sampai sekarang. Jadi jangan pernah kalian sampai kepada tingkatan sufi, jangan pernah kalian mengatakan orang sampai di tingkatan ma'rifat apabila melihat orang yang sesat kalian diam. Sibuk dengan ibadahnya sendiri sampai lupa bahwa di luar sana ada orang yang sesat dan menghasut orang untuk sesat juga. Sufi macam apa kalian? Sufi macam apa orang seperti ini? Geram saya. Jadi dengan adanya video ini, ketika saya membahas Cak Nun, ini akan menjadi cikal bakal bahwa saya akan terus mentabayuni apa yang dinyatakan oleh jemaah Ma'iyah dan juga Cak Nun, serta bagaimana beliau bersikap sebagai seorang pendakwah katanya. Kalau ulama bukan, saya tidak akan mengakui Cak Nun ulama karena tidak ada di dalam deretan ulama, bukan ulama. Nah, itu adalah penjelasan singkatnya ya teman-teman, bahwa sufi adalah dia orang yang berhasil melawan rasa memiliki dunia, memiliki segala bentuk yang di dunia, entah itu dirinya, entah itu baju, pakaian, harta dan lain sebagainya, istri dan anak, semuanya hanya titipan. Dia hanya merasa seperti itu. Sehingga ketika dia merasa kehilangan, semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika dia merasa ditinggalkan, semua itu pergi ke hadapan Allah nanti. Semua akan kembali pada Allah. Dia sudah tidak akan gundah gulana menghadapi dunia ketika dia sudah sampai di tingkatan ini. Ini adalah orang sufi yang benar. Ya, ini adalah orang sufi yang benar. Ketika dia sudah mencapai tingkatan sufi yang tinggi, dia sudah seperti ini. Dan dia tetap mengamalkan ibadah. Bukan dia tambah lalai, melainkan dia tambah taat di dalam bersujud kepada Allah. Dan ingin berlama-lama bersujud kepada Allah. Karena sudah merasa dunia ini hanya titipan, akan ditinggalkan segera mungkin, sesegera mungkin. Cepat atau lambat. Kalau tidak hari ini kita mati, maka nanti malam dan besok. Seperti itu. Oke, seperti itu ya mungkin yang ingin saya jelaskan mengenai sufi. Ini penjelasan sufi yang sederhana dan sedikit dari saya. Kalau saya harus menjelaskan arti tasawuf secara panjang lebar, maka akan panjang.